nanti presidennya militer. Akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Ini penting untuk saudara, yaitu puncaknya di tahun 2035. Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Yang tidak bisa dikuasai Cina, ingat salah satunya apa? Tahun 1997 saya mengalami kecelakaan. Saya naik motor dan nabrak truk. Dan karena kejadian itu sampai sekarang kalau lihat truk saya trauma. Kenapa? Pernah temangsang di bak truk gini. Dan roh saya dibawa sama seorang malaikat. Nah, dibawa ke satu tempat. Lantainya emas. Dan di situ ada tahta. Dan disitulah saya menghadap Yang Maha Kuasa untuk diberitahu masa yang akan datang untuk Indonesia sampai tahun 2035. 25 tahun sampai tahun 2035. Masa-masa yang akan datang. Di situ ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Dan di situ pula tahun 1997 saya melihat anak saya. Saya menikah tahun 2004, tapi saya melihat istri saya hanya kelihatan rambutnya saja, itu tahun 97. Dan saya melihat anak saya perempuan, itu tahun 97, dan dia melihat saya gini, itu pada itu di surga, hari-hari yang akan datang. Bayangkan, saya belum menikah, belum pacaran, sudah ketemu anak saya. Dan anak perempuan itu tersenyum gini-gini. Saya tanya sama Yang Maha Kuasa, siapa dia? Itu anakmu di masa depan. Disitulah saya baru mengerti hari-hari yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia sudah ada di sana. Di situ saya ditunjukkan tentang Indonesia, apa yang akan terjadi. Dan pada itu ditunjukkan, saya ditanya, apa yang kau minta akan kujawab. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Yesus berkata gini, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Maka sejak itu, kalau ada orang nubuatan tentang akhir zaman, lembu merah atau lembu tua, terserahlah. Saya tidak peduli lagi. Karena Yesus berkata apa? Ingat, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan apa yang terjadi? Saya ditanya lagi, apa yang kau minta? Aku minta yang kedua, jangan beliau kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beliau kemiskinan. Karena orang miskin itu susah, modalnya nekat. Betul? Aku minta satu aja Tuhan, cukup bisa beli apa-apa. Dan apa yang terjadi? Di surga nanti tidak ada nama Allah. Nama Yesus asli adalah Yeshua HaMashiach. Di sana ada namanya Yahweh, YHWH, Elohim. Dan waktu itu saudara, kembali engkau ke muka bumi. Saya hidup kembali dan membawa pesan itu, masa yang akan datang sampai 2035. Dan apa yang terjadi? Tahun 2001, waktu itu ajudan Megawati, Kolonel Edi Wibowo, menemuin saya di Pondok Indah. Waktu itu saya berkata sama Kolonel Edi Wibowo bahwa Susilo Bambang Yudhoyono akan jadi presiden tahun 2004. Karena saya melihat tahun 1997 presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung Kolonel Edi Wibowo berkata, itu tidak mungkin. Karena incumbent adalah Megawati dan saya adalah ajudan Megawati, tiba gitu. Dan kakak ipar saya adalah SBY dan kakak kandung saya Ani Yudhoyono. Tetapi kalau sampai kakak saya jadi presiden, manusia yang paling saya cari di muka bumi adalah Daud Tony. Karena satu-satunya manusia di muka bumi yang berkata SBY pasti jadi presiden tahun 2004. Dan apa yang terjadi? Begitu SBY jadi presiden, langsung Kolonel Edi Wibowo nemuin saya. Dan saya diminta untuk ngawal presiden. Dan saya menjaga presiden secara senyap dan rahasia selama berapa lama? 10 tahun. Setelah 10 tahun saya resign. 2014 saya berhenti.
Dan tahun 2021 saya dipanggil ada di Binagraha untuk ketemu Jenderal Muldoko, Kepala Staf Presiden. Itu di Binagraha dia ngomong sama saya tentang masa depan Indonesia, tentang Wapres dan Capres. Waktu itu saya bicara sama Kepala Staf Presiden bahwa nanti di tahun 2024 Cawapresnya adalah Gibran Rakabumi. Itu tahun 2021. Saya mau tanya, siapa yang pernah melihat media sosial tentang Gibran? Saya bicara 2022, angkat tangan coba. Itu saya bicara di Kepala Staf Presiden tahun 2021. Waktu itu Jenderal Muldoko berkata demikian, orang mungkin tidak bisa mas, karena undang-undang mengatakan harus di atas usia 40. Saya berkata sama Jenderal Muldoko, yang Maha Kuasa sudah memperlihatkan saya bahwa nanti Wapres tahun 2024 kunci kemenangan calon terkuat namanya ini. Dia berkata tidak mungkin. Dan tahun 2022 tepatnya di gedung Ahana Sution, Kementerian Pertahanan, lantai 9. Waktu itu ada Mayor Jenderal Glenn Karupan, timnya situ. Saya berkata sama dia, Glenn, percaya sama gua. Di tahun 1997 saya melihat Wapresnya adalah seorang anak muda dan wajahnya seperti ini, dan itu namanya Gibran Rakabumi Raka. Waktu itu langsung gini, mas, ndak bisa. Kenapa ndak bisa? Karena ingat umurnya. Dan saya melihat tahun 1997 bahwa nanti MK akan memutuskan minimal pernah menjabat pejabat publik. Jabat MK keputusannya seperti itu. Makanya sebelum Pilpres saya khotbah di tempat ini, calon terkuat Gibran. Betul? Yang masih ingat angkat tangan coba. Dan itu sudah saya bicarakan tahun berapa? 2022 di Kementerian Pertahanan, lantai 9 gedung Ahana Sution. Nah, boleh cek semua adalah. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu saya ngomong demikian, tidak ada yang percaya. Nah, tahun 2023 saya dipanggil kembali, ngobrol lagi di Kementerian Pertahanan. Saya bicara, nanti presidennya militer siapa? Prabowo. Wapresnya siapa? Gibran. Tetapi saya tidak boleh ngomong di publik. Kenapa? Saya ngomong calon terkuat militer 95%, Gibran calon kuat. Karena kalau saya ngomong di media sosial, ditangkap saya dah. Bawaslu dah. Nah, saya ngomong 95% aja. Tapi di Kementerian Pertahanan saya berkata, presidennya ini, wapresnya ini, pasti terjadi. Makanya tahun 2023 langsung saya khotbahkan, capres militer, wapres Gibran. Masih kan saudara? Coba angkat tangan saudara. Itu tahun 2023 di media sosial semua adalah. Dan sampai terjadi 2024 begitu MK memutuskan masuk bursa cawapres, langsung saya ditelepon dari Kementerian Pertahanan, Mas, 1 atau 2 putaran, aku belum lihat. Aku hanya lihat cawapresnya ini, presidennya ini. Oke. Begitu selesai, dek, menang Prabowo Gibran. Telepon lagi saya, dilantik ndak? Aku ndak lihat juga. Yang penting aku ngelihatnya ini. Nah, ya pasti dilantik lah. Nah, di situ saya memberitahu akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Dan saya bicara itu sejak tahun 2021. Resesinya adalah puncaknya di tahun 2025. Dan inilah awal dari resesi. Yang jadi pertanyaan, Palangkaraya gimana? Aman semua. Ingat, Palangkaraya tidak terasa resesi ekonomi karena alamnya, tanahnya luas. Kalau mau makan susah, mudah. Modal pancing, cari ikan. Ingat saudara, resesi ekonomi hanya akan terasa berat pada waktu di Jakarta. Di Palangkaraya hanya akan terasa
harga-harga pangan naik. Jadi intinya satu, dari tahun-tahun lalu saya berkata semua harus berkebun. Masih ingat? Yang masih ingat angkat tangan semua. Nah, sudah waktunya semua berkebun. Karena akan terjadi resesi ketahanan pangan. Resesi pangan itu akan terjadi 5 tahun lagi. Jadi semua harus disiapkan semuanya. Dan perlu tahu, ini penting untuk saudara, yaitu puncaknya di tahun 2035. Tahun berapa saudara? Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Yang tidak bisa dikuasai Cina, ingat, salah satunya apa? Palangkaraya. Kenapa? Karena ada hukum adat dan pembatasan hak kepemilikan tanah. Ini membuat Palangkaraya aman di tahun 2035. Dan ingat, bisnis apa yang tetap bertahan? Pertama adalah pertanian perkebunan. Jadi sekarang, generasi-generasi sekarang, ini pesan penting untuk saudara. Untuk menghadapi tahun 2035, bisnis yang akan bertahan seterusnya adalah perkebunan, pertanian. Jadi saudara semua harus bercocok tanam, kembangkan ketahanan pangan. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, dan perlu saudara tahu, tahun ini dikatakan generasi Z, betul? Tahun depan adalah generasi Alpha, awal. Semua dimulai dari nol lagi. Nanti generasi berikutnya, generasi saat ini, dan generasi ke depan, tahun depan, hanya mengharapkan 4: warisan, hibah, wasiat, dan dimodali orang tua. Ngomong saya sebelahnya, anak-anaknya, ingat itu. Jadi ingat, kenapa? Karena perpajakan akan diperketat. Lulus sekolah, punya uang 2 miliar, ditanya, kamu kerja apa? Penghasilan dari mana? SPT-mu apa? Aliran dana dari mana? Itu akan dicek semua mulai tahun depan. Maka saya beritahu, tahun depan adalah apa? Generasi Alpha. Apa saudara? Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Memulai dari nol. Makanya sejak tahun 2021 semua saya suruh untuk apa? Beli tanah semua. Untuk apa? Untuk mempersiapkan generasi Alpha. Jelas? Jelas? Jadi ingat, anak-anak semua harus baik-baik sama orang tua. Ingat, yang modali siapa? Siapa yang setuju orang tua angkat tangan? Dan ingat saudara, itu akan terjadi tahun depan. Generasi apa saudara? Alpha. Z kembali lagi nol, Alpha. Karena semua dilihat perpajaanmu di mana, persaingan tambah ketat. Tapi untuk Palangkaraya aman. Kedua adalah perikanan, peternakan. Jadi saudara semua harus siap-siap untuk mengembangkan perikanan dan peternakan. Jelas saudara? Minimal ternak lele. Jelas? Atau ikan nila seperti di Israel. Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Jadi ingat, perikanan dan apa adalah? Peternakan. Ingat, waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, hanya 4 yang akan bertahan seterusnya adalah. Nah, dan yang ketiga, distribusi, logistik, dan toko besi. Kenapa? Karena SIM-nya harus SIM Indonesia. Bisnis kuliner tetap berjalan. Yang tidak berjalan adalah Chinese food. Karena yang aslinya datang. Asli sama KW tetap menang yang asli, betul? Betul? Aslinya apa? Datang. Jelas saudara? Jadi ingat, semua yang bisnis Chinese food harus siap-siap untuk masakan Nusantara. Jelas? Karena nanti di 2035 koki-kokinya dari Cina akan datang semua. Ingat, toko besi kenapa aman? Karena materialnya
gunung, dan di dalam negara Indonesia. Nah, dan yang keempat, tanah properti karena pembatasan hak kepemilikan asing. 4 inilah yang akan bertahan seterusnya. Jadi saudara, siap-siap sekarang semua. Untuk apa? Minimal nanam alpukat atau duren. Waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, ingat, alpukatnya berbuah, betul? Saya setuju, angkat tangan. Jadi minimal nanam apa? Jadi ingat saudara, 2035 apa yang akan dikuasai Cina? Yang pertama, IT akan dikuasai Cina. Kedua, industri metal, logam, contohnya nikel. Setelah itu otomotif, setelah itu aluminium, besi baja. Industri itu semua akan dikuasai Cina. Jadi saudara semua harus siap semua waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Jelas? Tekstil, garment akan dikuasai Cina. Dan itu akan terjadi di tahun 2035. Jadi sebelum itu datang, engkau harus siap. Tapi untuk Palangkaraya aman. Kenapa aman? Tanahnya luas. Tepuk tangan untuk Palangkaraya adalah. Tapi ingat, sebelum itu terjadi, persiapkan semuanya. Siapa yang setuju angkat tangan adalah. Jadi semua sudah apa? Ketahanan pangan berkebun semua. Saudara, tahun depan tidak usah ke Jakarta karena Jakarta resesi, saudara. Terasa berat, saudara. Tetap di Palangkaraya, tetap makan ikan papuyuh, betul? Aman baik. Ngomong sama sebelahnya, semua aman. Pak, akan terjadi tidak kerusuhan 98? Tidak. Untuk Palangkaraya aman, tidak ada kerusuhan. Untuk politik, kenapa? Ingat, pendemonya dikirim ke sini biaya terlalu mahal. Ongkos pesawat, ongkos tiket kapal, betul. Dan ingat, kondisi negara kita tidak akan terjadi kayak 98. Kenapa? Karena BI independen. Beda dengan tahun 98. BI dikontrol oleh pemerintah, oleh presiden. Sekarang udah beda. Lebih independen, yaitu apa? Ada OJK, ada LPSK, dan semua tertata dengan baik. Jadi ingat saudara, Indonesia aman. Tapi ingat, tahun depan perpajakan diperketat, sehingga mulailah generasi Alpha. Ingat saudara, Z balik ke apa? Alpha. Tapi ingat saudara, untuk Palangkaraya semua aman. Tahun depan resesi ekonomi. Saya sudah pernah bicara supaya semua nyimpen emas. Masih ingat? Tinggi-tinggi. Ingat, berapa tahun lagi emas akan naik 2 juta per gram. Nanti yang menikah tidak pakai cincin emas, tapi cincin aluminium. Cincin apa saudara? Penting tahan lama. Jelas? Ingat, berapa tahun lagi emas akan naik 2 juta per gram. Karena apa? Inflasi. Dan saya pernah bicara di tahun 2021 supaya semua nyimpen emas dan US dollar. Dan ingat, emas, waktu itu saya khotbah juga, memberitahu di media sosial, dalam waktu dekat itu saya ngomong di tahun 2023 emas akan tembus 1,5 juta. Sekarang sudah dekat, betul? Betul? Itu menunjukkan apa? Inflasi. Jelas? Tapi ingat, yang penting untuk menghadapi inflasi itu ketahanan pangan. Semua harus berkebun. Sehingga kemarin beberapa bulan yang lalu di Kementerian Pertahanan, saya bicara sama kawan saya untuk disampaikan ke presiden yang akan dilantik supaya swasembada jagung untuk seluruh Indonesia.
Karena untuk menghadapi ketahanan pangan. Jadi ingat saudara, saya percaya saudara memelihara, pasti Tuhan pelihara saudara, dan peliharalah dengan baik petunjuk ini, yaitu apa? Berkebun, beternak. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jelas? Jelas? Karena itu akan terjadi 5 tahun lagi. Dan ingat, 5 tahun ke depan, ikutin saya semua, 5 tahun ke depan, ikutin saya semua, 5 tahun ke depan, kita semua akan kembali ke manual, yaitu ke offline semua. Kenapa? Ada titik jenuh di online. Misalnya pesan sepatu sepasang, dikirim kanan semua. Nah, ingat, akan kembali nanti ruko-ruko, restoran-restoran, mall semua kembali ke manual semua. Itu 5 tahun ke depan. Ada namanya titik jenuh. Jelas? Titik apa saudara? Kembali ke semula lagi. Dan ingat saudara, saudara harus persiapkan untuk generasi alfa ini, yaitu apa? Ketahanan pangan. Saudara yang punya tanah-tanah di kampung-kampung, ditanemin semua adalah. Karena apa? Karena itulah yang akan bertahan seterusnya. Jelas? Jelas? Durian, apokat, semua tanaman keras yang jangka panjang, tanam semua. Nangka, tanam semua adalah. Karena nanti dunia mengalami krisis apa? Pangan 5 tahun lagi adalah. Nah, jadi ini pesan ini saya sampaikan saudara, supaya saudara siap-siap waktu badai datang. Seperti waktu corona, waktu itu tahun 2019, saya sudah berkhotbah bahwa terjadi badai ekonomi di tahun 2020. Orang tidak percaya. Begitu terjadi badai ekonomi berhenti gara-gara apa? Corona, betul? Nah, sekarang saya nyampaikan pesan untuk saudara-saudara semua untuk siap-siap 5 tahun ke depan dan tahun 2035. Saya hanya menyampaikan pesan terakhir itu. Pak, setelah 2035 gimana? Belum dapat petunjuk selanjutnya adalah. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak, nanti presidennya 2029 siapa? Dalam waktu dekat sebelum pemilihan sudah saya kasih tahu semua. Tapi yang jelas satu, sekarang apa? Bertahan. Dan pesan saya juga katakan apa? Jangan utang bank. Masih ingat? Yang masih ingat angkat tangan darah. Karena kondisi ekonomi seperti ini sampai tahun 2026. Jelas? Bertahan. Apa saudara? Nah, ekonomi akan bergerak seluruh Indonesia itu tahun 2027. Jadi saudara betul-betul bertahan di sini. Nah, itu petunjuk yang saya sampaikan untuk saudara semua supaya siap menghadapi sebelum datang akan terjadi.